Melanjutkan dari episode sebelumnya, pada saat ini Xiaoyan menelusuri aliran air kuning pekat yang membawa aura kematian untuk mencari Huangquan Xuejing. Namun semakin jauh ia masuk, semakin kuat perasaan aneh yang menyelimuti tempat itu. Di balik kabut gelap yang bergolak, ia menemukan seorang pria raksasa bertubuh pucat dirantai oleh rune kuno. Meski lemah, aura bangsawan ularnya masih terasa jelas. Ia adalah mantan patriark Juyu di Mingmang, Yao Ming. Selama ratusan tahun, ia dipenjara oleh adiknya sendiri, Yao Xiaotian, demi merebut kekuasaan. Setelah Xiaoyan menghancurkan segel dan menolongnya keluar, Yao Ming akhirnya kembali menghirup udara bebas. Namun kebebasan itu langsung berubah menjadi bara kebencian ketika ia melihat sosok Yao Xiaotian yang turun dari langit. Yao Ming menatapnya penuh dendam. Adik yang dulu ia percaya dan lindungi kini berubah menjadi pengkhianat yang tak ia inginkan selain dihancurkan. Yao Xiaotian berdiri di udara dengan sikap angkuh, seolah kemenangan sudah di genggaman. Ia tertawa rendah ketika melihat kondisi kakaknya yang babak belur. Xiaoyan memperhatikan keduanya dengan tenang. Ia bisa merasakan kekuatan Yao Xiaotian telah mencapai Daoseng Bintang satu tingkat menengah, sedikit lebih kuat darinya. Namun, ketika Yao Xiaotian mengalihkan pandangan penuh niat membunuh ke arah Xiaoyan, pemuda itu tetap tidak bergeming. Yao Xiaotian mengangkat tangannya. Energi hitam membentuk telapak raksasa yang menutupi langit dan menghantam turun dengan tekanan yang mampu meretakkan ruang. Xiaoyan mengangkat kepala dan melepaskan api surgawi. Dalam sekejap lautan api membungkus telapak raksasa itu hingga perlahan menguap. Yao Xiaotian langsung mengganti serangan. Cahaya kuning pekat muncul di ujung jarinya. Huangquanji, teknik Dou tingkat Tian. Jari kematian yang sanggup memutuskan hidup dan mati. Ketika jari itu turun, ruang di sekitar retak, tebing-tebing pecah dan tanah terbelah. Menghadapi serangan itu, Xiaoyan akhirnya menggerakkan jurus andalannya. Titik hitam muncul di tangannya dan meluas menjadi lingkaran hitam raksasa yang menyerap segala benda di sekitarnya. Batu sebesar rumah tersedot masuk dan menghilang tanpa jejak. Ketika Huangquanzi bertabrakan dengan lingkaran hitam itu, ledakan hebat memenuhi udara. Pada akhirnya jari kematian itu hancur dan tertelan seluruhnya. Terpojok, Yao Xiaotian memperlihatkan wujud aslinya. Tubuhnya berubah menjadi ular raksasa setinggi 1000 meter. Dengan kekuatan yin dari Huangquan, ia memadatkan energi itu menjadi gunung hitam besar bertatahkan rune. Teknik penyegelan yang dulu ia gunakan untuk mengurung Yao Ming selama berabad-abad. Gunung itu jatuh secepat kilat dan menghantam Xiaoyan hingga tenggelam ke dalam Huangquan. Yao Xiaotian tertawa puas. Namun, sebelum tawa itu selesai, gunung hitam bergetar lalu meledak. Dari dasar Huangquan, cahaya emas menyembur ke langit. Xiaoyan muncul tanpa luka. Api surgawi 4 warna berputar di telapak tangannya. Ia melesat ke atas kepala ular raksasa itu dan menumbuhkan api surgawi 4 warna. Ledakan dahsyat terjadi dalam tubuh Yao Xiaotian. Tubuhnya terhuyung, melolong kesakitan. Gunung di belakangnya hancur menjadi debu. Xiaoyan menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi. Setiap pukulan membawa panas api surgawi yang membakar darah bangsawan ular itu dari dalam. Namun sebelum serangan terakhir mendarat, banyak ahli Juyu di Mingmang muncul dan mengepung langit. Tetua besar dengan ular merah melingkar di bahunya berteriak agar Xiaoyan menyerah. Ratusan Ming Shewei, pasukan elit suku ular, membentuk formasi dan mengepung Xiaoyan dengan tekanan Douqi yang luar biasa. Yao Xiaotian yang terluka parah memerintahkan semua tetua mengaktifkan Wan She Dajen dan meminta pemimpin setiap klan pergi agar kabar ini tidak menyebar. Namun sosok lain tiba-tiba melesat dari jurang Huangquan. Yao Ming muncul dengan aura bangsawan yang tak lagi tersegel. Para tetua-tua terkejut. Beberapa langsung mengenalinya dan berteriak tidak percaya. Yao Xiaotian dan tetua besar berusaha menyangkal, menyebut Yao Ming sebagai penipu yang harus dibunuh. Tetua besar menyerang, tetapi Xiaoyan menahannya. Untuk mengakhiri kebohongan itu, Yao Ming mengeluarkan sebuah tongkat hitam tua. Zhou Yao Ming Zhang,
simbol sah patriark suku ular. Begitu tongkat itu muncul, seluruh klan langsung merasakan tekanan darah bangsawan yang tidak bisa ditolak. Mutiara hitam di puncak tongkat itu memancarkan kekuatan garis keturunan murni yang tidak bisa dipalsukan. Situasi berubah seketika. Tetua yang mendukung Yao Ming akhirnya bersuara, menegaskan bahwa darah bangsawan tidak mungkin berbohong. Di hadapan bukti itu, seluruh suasana menjadi tegang dan tidak ada yang berani bergerak gegabah. Menurut aturan leluhur, siapapun yang memegang Juyu Mingjiang adalah patriark sah Juyo di Mingmang. Karena itu, saat tongkat hitam tersebut muncul di tangan Yao Ming, banyak tetua langsung membungkukkan kepala. Namun para pengikut Yao Xiaotian masih mencoba menolak. Mereka bersikeras menuntut Yao Ming menyerahkan tongkat itu, bahkan berusaha memutarbalikkan keadaan. Melihat kebenaran hampir terungkap, Yao Xiaotian dan tetua besar kehilangan kesabaran. Keduanya menyerang sekaligus. Dua Daosheng berangkat bersama dengan niat membunuh. Serangan itu membawa kekuatan yang cukup untuk meratakan gunung dan memutus ruang. Xiaoyan merasakan tekanan luar biasa. Yao Xiaotian berada pada tingkat Daosheng bintang 1 pertengahan, sementara tetua besar berada di tingkat Daosheng bintang 1 puncak. Perpaduan keduanya adalah kekuatan yang bisa mengubah keadaan di seluruh benua Douqi. Namun, Xiaoyan tidak mundur. Justru semangat bertarungnya semakin membara. Tubuhnya bergetar keras. Jingang Liu Lisen ia nyalakan hingga batas tertinggi. Ukuran tubuhnya kembali membesar hingga mencapai tinggi sempurna, 9 zang 9. Cahaya emas berkilau di sekujur tubuhnya, perlahan berubah menjadi warna emas gelap. Di bawah kulitnya terdengar suara gemuruh petir, tanda fisiknya telah mencapai batas tak wajar. Belum berhenti sampai di situ, sebuah garis tipis bercahaya muncul di antara alisnya. Corak suku misterius itu membawa aura kuno. Saat corak itu terukir, kekuatan Xiaoyan melonjak tanpa kendali. Dari tingkat Daosheng bintang 1 awal, ia menembus ke pertengahan, lalu langsung menuju tingkat puncak. Kekuatannya bahkan sedikit melebihi tetua besar. Peningkatan gila itu membuat Yao Xiaotian dan tetua besar terperanjat. Dalam dunia Daosheng, menembus 1 tingkat kecil saja bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi, Xiaoyan baru saja melompat 2 tingkat sekaligus. Teknik semacam ini, bahkan mereka yang hidup selama ratusan tahun pun belum pernah mendengarnya. Mengolah kekuatan besar yang memenuhi tubuhnya, Xiaoyan tertawa lantang. Gelombang suaranya menyapu seluruh lembah. Para anggota suku ular yang lebih lemah sampai terdorong mundur. Dada mereka naik turun, menahan tekanan yang nyaris meremukkan tulang. Tetua besar meraung marah. Kedua, telapak tangannya berubah menjadi kabut hitam pekat yang memancarkan bau busuk menyengat. Racun tersebut bahkan mampu merusak tubuh Half Sen hanya dengan sedikit sentuhan. Namun Xiaoyan tidak gentar. Ia maju menerjang 2 Daosheng itu sekaligus. Pertempuran mereka membuat langit runtuh. Setiap benturan menyebabkan ruang bergetar dan puncak-puncak gunung roboh. Dalam radius puluhan li, tanah berlubang seperti dipahat makhluk raksasa. Kekuatan Daosheng benar-benar bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh dunia fana. Para tetua suku ular yang menonton mulai gelisah. Beberapa yang sudah berpengalaman lama memahami perubahan keadaan. Mereka sadar bahwa Yao Ming jauh lebih layak memimpin suku dibanding Yao Xiaotian yang haus kekuasaan. Tanpa banyak kata, para tetua ini saling bertukar pandang, lalu sekaligus menahan para pengikut Yao Xiaotian yang hendak mencuri kesempatan menyerang Yao Ming. Dalam sekejap, suku ular terpecah menjadi 2 kubu. Mereka yang mendukung Yao Ming berdiri berhadapan dengan para pendukung Yao Xiaotian. Ketegangan menyelimuti langit. Di tengah pertempuran, Yao Xiaotian kembali memperlihatkan Huang Quanji. Jari raksasa berenergi kuning kelam turun membawa hawa kematian. Pada saat yang sama tetua besar mendekat cepat dengan cakar yang dilapisi lendir hitam, mengerikan, mampu menggerogoti ruang. Xiaoyan menyambut keduanya dengan kedua tangan. Tangan kanan membentuk Datian Zhao Huajang. Tangan kiri menciptakan Di Yin Jue. 5 pola energi bersatu menjadi sebuah telapak transparan yang memancarkan cahaya tajam, tidak kalah dari teknik tingkat Tian manapun.
Benturan yang terjadi seperti guntur mengoyak langit. 3 tubuh terdorong mundur bersamaan. Xiaoyan menghadapi 2 Dousheng tanpa tertinggal sedikit pun, membuat Yao Xiaotian benar-benar cemas. Ia tidak paham bagaimana kekuatan Xiaoyan bisa meningkat begitu cepat. Yao Xiaotian memandang penuh kebencian pada para tetua yang menghalangi pengikutnya dan mengutuk mereka sebagai pengkhianat. Namun para tetua itu berdiri kokoh. Mereka berkata dengan lantang bahwa siapapun yang memegang Jiu Yu Mingjiang adalah patriark sah, dan mereka tidak akan tunduk pada penguasa palsu. Situasi membuat tetua besar mengubah rencana. Ia berkata akan menghalangi Xiaoyan, sementara Yao Xiaotian harus segera membunuh Yao Ming sebelum keadaan semakin memburuk. Namun, langkah mereka terlambat. Yao Ming maju perlahan. Setiap langkah membuat aura di sekujur tubuhnya melonjak. Pada langkah terakhir, kekuatan yang memancar dari dirinya membuat langit berguncang. 2 Dousheng itu serentak berubah wajah. Yao Ming telah kembali ke tingkat Dousheng 2 bintang. Ia membungkuk hormat kepada Xiaoyan dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Xiaoyan, ia masih akan dibelenggu di dasar Huangquan. Ketika Xiaoyan menanyakan seberapa besar kekuatan yang telah ia pulihkan, Yao Ming menjawab dengan tegas bahwa 60% saja sudah cukup untuk mengeksekusi adiknya yang durhaka. Xiaoyan mengangguk dan memilih menghadapi tetua besar, memberikan Yao Ming kesempatan untuk menuntaskan kebencian yang ia pendam selama ratusan tahun. Yao Ming melesat. Wajahnya penuh hawa membunuh. Yao Xiaotian yang dulunya percaya diri kini ketakutan ketika merasakan tekanan Douqi yang begitu besar. Pertarungan mereka brutal. Setiap serangan Yao Ming diarahkan untuk membunuh. Tak lama, Yao Xiaotian terluka parah. Saat Yao Ming menginjak dada adiknya, Yao Xiaotian akhirnya memohon. Yao Ming meraba kepala saudaranya dengan gerakan lembut. Ia mengingat masa ketika mereka berdua masih memiliki hubungan baik sebagai kakak beradik. Tetapi kelembutan itu hanya berlangsung sekejap. Ketika Yao Xiaotian mencoba mengumpulkan Douqi untuk meledakkan diri, telapak tangan Yao Ming yang tajam, seperti bilah langsung menembus tengkoraknya. Ia mencabut keluar sebuah inti hitam legam. Di dalamnya wajah Yao Xiaotian tampak terdistorsi oleh rasa sakit dan ketakutan. Seluruh area hening. Para tetua suku ular gemetar. Tekanan darah bangsawan Yao Ming membuat mereka menunduk tanpa berani berkata apapun. Para pengikut Yao Xiaotian yang masih berniat melawan pun langsung menyerah. Yao Ming memandangi inti milik adiknya dengan perasaan rumit. Pertikaian darah adalah tragedi terbesar dalam hidup makhluk manapun. Setelah menyimpan tubuh Yao Xiaotian, ia menoleh ke arah tetua besar. Pandangannya berubah menjadi tajam dan berbahaya. Tetua besar sadar bahwa giliran dirinya telah tiba. Begitu menyadari situasi semakin genting, sosok itu tanpa ragu mengaktifkan sebuah teknik rahasia. Tubuhnya seketika menggembung dengan cepat, seolah hendak meledak di depan semua orang. Namun pada detik terakhir, tubuh yang tampak akan pecah itu mendadak hancur menjadi ribuan ular energi berwarna hitam yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan mencengangkan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan langsung memahami tipu muslihatnya. Ternyata si tua licik ini sengaja meninggalkan tubuh aslinya dan menyembunyikan inti iblisnya dalam sebuah avatar untuk melarikan diri. Wajah Yao Ming pun berubah muram. Tanpa menunda sesaat pun, ia mengeluarkan perintah tegas yang menggema di seluruh lembah. Sebar ke seluruh wilayah, cari sejauh 10.000 li. Kita harus menangkap pengkhianat itu. Perintahnya bagaikan angin badai. Seluruh anggota suku Juyou Di Mingmang bergerak dalam hitungan detik. Setelah itu, Yao Ming mulai menertibkan urusan internal suku, menghapus seluruh sisa-sisa kekuatan Yao Tianxiao. Sikapnya yang tegas dan tak memberi ampun membuat Xiaoyan diam-diam mengangguk. Tak salah, orang ini memang memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah suku besar. Setelah keadaan kembali stabil, Yao Ming datang menghadap Xiaoyan. Dengan wajah serius, ia menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia tahu Xiaoyan bukan tipe orang yang suka menerima balasan biasa. Karenanya ia menyebut sebuah nama yang telah terlupakan zaman.
Huang Quan Yaosheng. Nama itu langsung menggugah perhatian Xiaoyan. Meskipun sosok legendaris itu bukan anggota suku Juyo di Mingmang, tetapi hubungan antara mereka sangatlah kompleks. Mengapa suku Juyo di Mingmang tidak pernah berhasil mengambilnya? Yao Ming pun menghela napas sebelum menjawab. Di dalam Huang Quan Stele tercatat 3 teknik bertingkat Tian level. Huang Quan Ji, teknik jari, tingkat Tian rendah. Huang Quan Zhang, teknik telapak, tingkat Tian menengah. Dan yang paling legendaris, Huang Quan Tiannu. 2 teknik pertama hanya dapat dipelajari oleh kepala suku dan para tetua inti. Namun Huang Quan Tiannu benar-benar berada di level berbeda. Sejak zaman purba hingga sekarang, tak satu pun dari suku itu berhasil memperolehnya. Saat nama itu disebut, mata Xiaoyan mulai berkilat. Huang Quan Tiannu, teknik serangan suara bertingkat Tian tinggi, menjadi jurus pamungkas Huang Quan Yaosheng. Tercatat dalam banyak catatan kuno bahwa entah berapa banyak ahli puncak Dousheng yang mati di bawah teknik ini. Serangannya memecah roh dan membunuh tanpa meninggalkan jejak. Benar-benar ilmu pembunuh di tingkat tertinggi. Jika aku bisa menguasai teknik ini, bahkan menghadapi Dousheng bintang 3 pun, aku tidak perlu gentar. Yao Ming kemudian mengungkapkan alasan mengapa warisan itu tidak pernah bisa diambil. Teknik Huang Quan Tiannu tersembunyi di bagian terdalam stele dan dijaga oleh sebilah sisa jiwa milik Huang Quan Yaosheng. Suku Juyo di Mingmang adalah suku Magical Beast yang memang kuat secara fisik, tetapi sejak lahir tidak unggul dalam kekuatan jiwa. Bahkan para Dousheng dari suku mereka pun hanya memiliki tingkat spiritual setara alkemis tingkat 7 manusia. Untuk menembus perlindungan sisa jiwa itu, seseorang setidaknya harus memiliki jiwa tingkat Tian. Disitulah alasan Yao Ming mengungkapkan rahasia ini pada Xiaoyan. Ia butuh seseorang yang mampu menembus pertahanan sisa jiwa itu. Seseorang dengan kekuatan jiwa yang tak biasa. Seseorang seperti Xiaoyan. Sebagian karena balas budi, tetapi lebih dari itu, Yao Ming ingin meningkatkan kekuatannya sendiri agar dapat menstabilkan posisinya sebagai kepala suku. Xiaoyan terdiam lama. Setelah memikirkan semua dampaknya, ia akhirnya mengangguk pelan. Aku akan mencobanya. Beberapa hari kemudian, setelah urusan suku ditata dengan rapi, Yao Ming membawa Xiaoyan beserta rombongan menuju sebuah altar kuno di belakang pegunungan. Di tengah altar itu berdiri sebuah stele raksasa berwarna kuning pucat, tingginya mencapai 100 meter. Stele itu memancarkan aroma purba, seakan telah menahan waktu selama ribuan tahun. Di permukaannya terukir simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya samar. Ada pola jari raksasa dan cekungan telapak tangan yang dalam. Bukti keberadaan Huang Quan Ji dan Huang Quan Zhang. Xiaoyan berdiri di depan stele itu. Begitu ia menatapnya lekat-lekat, sebuah tekanan jiwa yang amat mengerikan turun dari dalam batu tersebut dan menyapu tubuhnya. Ia menarik napas dalam. Inilah warisan seorang legendaris dan